Terus nyampe lewat jembatan sekitar 50 meter dari jembatan, bau busuk banget. Tapi gue dulu yang ngalamin, bau banget busuk. Karena kan kita nggak ada yang buka jendela ya. Di mobil tuh semua jendela ketutup. Tapi bau banget, bener-bener kayak bau amis, terus kayak bau busuk. Nah terus dia bilang, oh hari Kamis dong malam Jumat. Dia bilang gitu. Nah kita baru sadar tuh malam Jumat. Cil, nah gue nangis di situ, sumpah gue sampai nangis. Sampai adik gue bilang, kenapa? Ribet banget lah, kayak udah nenek-nenek banget. Terus ininya juga kayak cekung gitu loh ininya, pipinya, tulangnya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan narasumber. Dan kali ini pengalaman di luar nalar yang narasumber kita alamin saat dia berpergian. Dan mungkin kalian tahu tentang Jembatan Soekarno, dan kali ini dialami sama narasumber kita. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Hai. Kak Abel, kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Abel, ini berawal dari Kak Abel jalan-jalan katanya tadi ya? Iya, sebenarnya nggak jalan-jalan sih, nggak direncanain jalan-jalannya. Oke. Mendadak. Oke, berarti jalan dadakan diajak sama temen-temen tuh? Iya, Oh, tengah malam. Oh, tengah malam, perjalanan ini tengah malam. Ini Jembatan Soekarno yang ada di Puncak Bogor? Puncak Bogor. Oke, dan kejadian ini kapan Kak lo alamin Kak? 2022. 2022? Baru kemarin banget, November. Oh, Baru. dan apa nih? Apa ada sosok kah yang lo lihat di Jembatan Soekarno Iya, ini? ada. Dan ada sosok di sana yang. Dan ini kisah lo ini berawal dari sosok yang ada di jembatan ini. Berawal dari sosok yang ada di jembatan yang gue lihat. Nah, Pulang dan pergi. Pulang dan pergi. Gue lihat sosok itu sampai ikut. Yaudah kita tahan dulu ceritanya nih Kak. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana pengalaman dari Kak Abel kali ini, kalian tonton nih video ini sampai habis, jangan di skip karena Kak Abel akan menceritakan semua pengalaman di luar nalar yang dialamin sama Kak Abel. Jadi lo tonton terus sampai habis. Buat yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, di sepanjang video ini juga ada atok-atok yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat dan dialami sama narasumber kita saat kejadian itu terjadi. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Abel kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Abel, awal mula kejadian yang lo alamin gimana nih Kak? Kejadian yang gue alamin tuh baru banget ya, 2022 kemarin. Tapi sebelum tahun baru, Novemberan lah ya. Jadi waktu itu gue sama teman-teman gue pergi ke puncak. Kita berlima nih pergi ke puncak. Intinya kayak kita tuh dari awal itu tuh nggak ada rencana buat pergi ke puncak. Dari rumah gue sekitar jam 11:30 malam kita berangkat. Dan kita tuh berlima nggak tahu kalau itu hari Kamis. Jadi kita nggak ngeh. Kita jalan, terus waktu 11:30 itu kita baru jalan. Pas di pertengahan sebelum puncak itu, masih daerah Cipayung lah ya kalau itu. Nah, temen aku tuh ketawa-ketawaan lah. Ya karena kan kita kan dari awal kan kita nggak tahu nih kita mau berangkat nih, nggak ada rencana, nggak ada prepare. Terus kita juga nggak tahu itu malam Jumat. Nah kita tuh pada ketawa-ketawa petakilan lah di mobil. Jadi kayak ada yang ketawa-ketawa, ngejek-ngejekan, nyanyi-nyanyian. Jadi dalam mobil tuh bener-bener yang berisik lah. Soalnya nyetel lagu aja sampai berisik banget, keras. Nah dari situ gue bilang lah sama temen gue nih yang nyupir, jangan terlalu keras denger lagunya, karena kan gak enak udah malam juga, walaupun jalanan sepi atau apa gitulah. Karena kan
ya kita menghargai aja gitu kan. Nah terus teman gue kayak udahlah nggak apa-apa kan kita lagi happy, udahlah oke. Terus pas udah di perjalanan gue udah nyampe jembatan Soekarno yang di puncak gitu ya, yang udah di Jalan Raya Puncak ya? Udah Jalan Raya Puncak, udah mau deket Ataun. Itu kan ada jembatan yang putih itu, jembatan Soekarno. Posisinya gue duduk di depan sama anak gue. Terus teman gue di belakang, yang satu nyupir cewek. Nah pas di jembatan, pokoknya dari sebelum lewat jembatan tuh dari jauh gue udah lihat ada cewek di atas jembatan. Ada cewek putih, tapi gue gak lihat mukanya, cuman gue lihat putih aja gitu kan. Nah terus teman gue nih masih pada ketawa-ketawain di belakang. Gue udah shock kan, karena gue lihat yang ada di atas jembatan itu. Mereka masih ketawa-ketawa, masih nyanyi-nyanyi. Gue diem nih, gue nggak ada reaksi apa-apa pas mereka pada nyanyi-nyanyi kan, karena gue lihat sosok itu. Gue diem, terus nyampe deket Ataun. Nah teman gue yang nyupir bilang, mampir ke sini aja deh, gak usah ke Warpat, kejauhan. Jadi kita mampir ke warung yang daerah di bawahnya Warpat itu. Ada warung-warung situ kan. Terus ada salah satu warung yang kita datengin tuh, tempatnya kayak remang-remang gitu lah, gelap. Dari awal sih gue gak ada curiga kenapa-napa ya sama itu warung. Kayak ya warung pada umumnya aja gitu, warung makan Indomie gitu kan. Terus di situ kita makan, pesen makan. Nah gak tahu kenapa, gak biasanya banget, kayak kan kita udah makan juga nih sebelum kita naik ke atas. Gak lapar-lapar banget lah ya. Tapi pas nyampe warung itu kita pesen makanan semua makanan tuh gak ada yang gak enak. Jadi kayak enak semua. Kayak bener-bener yang gak ada satu makanan yang gak enak gitu. Bahkan Indomie yang biasa aja itu tuh kayak gurih banget. Sampai adek gue tuh mau nambah lagi. Nah di situ kita mikir kayak ya kita nggak ada mikir macam-macam nih, nggak ada mikir masalah ke mana-mana kan, karena kita pikir ya makanannya enak kali atau gimana. Terus udah selesai kita makan, turun lagi jam 1 kita turun pulang. Nah sampai jembatan gue masih lihat yang jembatan Soekarno itu, gue masih lihat sosok itu. Tapi gue nggak ngomong sama adik gue atau sama temen gue karena gue nggak mau ngerusak suasana juga kan. Terus nyampe lewat jembatan sekitar 50 meter dari jembatan, bau busuk banget. Tapi gue dulu yang ngalamin, bau banget busuk. Karena kan kita nggak ada yang buka jendela ya. Di mobil tuh semua jendela ketutup. Tapi bau banget, bener-bener kayak bau amis, terus kayak bau busuk. Gue mau muntah lah, gue bener-bener kayak mau muntah. Gue bilang sama adik gue, ada yang nyium bau nggak sih? Nah di situ adik gue kayak, nggak nih belum. Berapa menit kemudian, gue masih yang mual-mual kan di dalam mobil tapi belum muntah banget. Ada nyium nih mereka semua. Oh iya ya bau. Jadi kayak bau sampah gitu loh, kayak bau busuk. Nah tapi di situ anehnya, temen gue bilang, tapi kan gak buka jendela. Maksudnya kan gak mungkin dari luar kan, karena gak buka jendela sama sekali. Terus kita diemin tuh, pas nyampe udah gak jauh nih, udah mau deket-deket Ciawi lah ya. Pada berhenti di warung pinggir jalan, pada muntah semua. Dan yang aneh, yang gue anehin tuh, kita makan banyak kan. Gue makan nasi goreng, adik gue mie, ada yang makan sate, tapi nggak dimuntahinnya tuh nggak itu loh, nggak yang kita abis makan itu. Jadi muntahnya air doang. Jadi di situ gue mikir kayak, kok muntahnya air? Padahal kita baru beres makan loh. Harusnya kan muntahnya makanan yang tadi dong. Temen gue semua pada muntah, terus kita akhirnya beli minum lah di warung itu. Terus akhirnya gue bilang berhenti dulu di Alfa deh gitu kan, maksudnya nenangin dulu lah. Gak mungkin kita lanjutin jalan kan, karena kan masih pada baru beres muntah gitu kan. Akhirnya kita nyari Alfamart yang deket situ yang bisa ada tempat duduknya. Udah gitu, gue duduk lah di Alfa. Gue muntah lagi tuh di situ. Gue muntah lagi kayak ngerasa yang masih enek lah, tapi teman-teman gue udah enggak. Terus di sebelah kan gue di dalam mobil nih, teman gue pada di depan kan, pada ada yang di dalam Alfa juga. Pas gue di dalam mobil sama anak gue tidur kan di mobil, ditidurin. Terus di kaca sebelah kanan nih di belakang ada cicak putih. Nah gue aneh, itu cicak dari mana ya gak sih? Gue pikir kan kalau misalnya kan kita jalan nih, kalau masa iya sih ada cicak terbang gitu langsung tiba-tiba ada di kaca jendela mobil. Jadi tuh gue mikir kok ada cicak. Gue panggil adik, karena gue takut cicak kan. Gue panggilin adik gue, maksudnya buat ngusirin cicak.
Adik gue nggak mau juga kan, takut. Ya udahlah diemin aja katanya. Soalnya di sebelah gue banget si cicaknya tuh di kaca. Gue pindah dong ke depan duduknya. Gue pindah ke depan. 5 menit kemudian gue lihat lagi tuh cicak, nggak ada. Sampai gue lihat ke belakang mobil juga nggak ada sama sekali. Apa jatuh? Gue mungkin mikirnya gitu kan. Tapi yang gue aneh itu cicak dari mana gitu loh asalnya. Udah kayak gitu, teman-teman gue ceritain lah, gue lihat cicak gini-gini. Tapi aneh nggak sih, maksudnya kok tiba-tiba abis kejadian kita muntah terus ada cicak di mobil gitu. Padahal mobil ini jalan ya, yang bukan abis parkir. Iya, di nggak abis parkir gitu. di mana-mana gitu. Maksudnya cuma parkir di tempat makan tadi, dan tempat makannya juga kita parkirnya di tengah-tengah, nggak ada tembok atau apa gitu loh. Makanya aneh kan di situ. Terus cicaknya warna putih banget, kayak gue jelas banget liatnya warna putih. Dan berapa menit kemudian gue liat lagi tuh nggak ada. Terus udah beres gitu, pulang nih kita, udah beres berhenti cuman bentar doang kan, minum-minum. Terus nyampe rumah, adik gue tuh udah beda nih dari abis kita berhenti di Alfa. Adik gue diem mulu, nyampe ke rumah diem, nggak ada ngomong, nggak ada apa. Padahal dari awal jalan dia yang paling ceria gitu, dia yang paling ceria banget, ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba nih diem aja pas udah ada kejadian itu, dia diem sampai pulang ke rumah, diem nggak ada ngomong apa-apa. Sampai gue tanya pun nggak dijawab. Ya udah, gue pikir mungkin dia shock kali, muntah-muntah atau malah masih lemes gitu ya. Nah udah nyampe rumah, anak gue kan tidur ya, gue tidurin. Terus kebangun nih anak gue tuh tidurnya, karena kan dipindahin kan dari mobil ke kamar. Tiba-tiba anak gue tuh nggak mau kayak nutupin semua badannya pakai selimut gitu loh, kayak gak mau dibuka selimutnya sama sekali. Yang jelas anak gue nggak pernah kayak gitu. Jadi gue tanya kenapa gitu kan, dia selalu bilang kayak takut mulu tuh bilangnya. Terus maksud gue kan kesian ya, maksudnya kan engap takutnya kan di dalam selimut. Ada gue suruh adik gue tutupin pintu belakang, ditutup lah sama adik gue pintu belakang, baru dia mau buka selimutnya. Terus gue tanya lah pelan-pelan sama anak gue, kenapa kok tadi ditutupin mukanya? Dia bilang ada hantu gitu lah, namanya anak kecil, takut dia bilang. Nah gue udah berpikir, oh ada yang ikut apa ya, apa yang di atas jembatan tadi, gue mikirnya gitu kan. Terus karena gue udah sering denger juga kan di situ katanya angker atau gimana kan jembatan itu, sampai ada yang kecelakaan juga di situ. Gue takutnya dia ikut nih yang tadi gue lihat di jembatan. Tapi udah gue tidurin anak gue ngobrol lah sama adik gue sama temen gue nih masalah kejadian tadi kan. Adik gue masih diem kayak orang, kayak nggak ini loh, matanya tuh pandangannya tuh kayak kosong. Gue udah tahu nih pasti anak masukan nih. Gue masih diemin dia nih, gue masih ngobrol sama teman gue diemin adik gue. Tiba-tiba dia nangis, nangisnya beda, nggak kayak nangis yang biasanya gitu. Kan kalau lu nangis kenapa gitu kan ya, pasti ada sebabnya kan. Ditanya nggak ngejawab, pokoknya cuma nangis, terus tiba-tiba ketawa, nangis lagi, ketawa gitu-gitu terus akhirnya pokoknya itu 10 menitan lah dia begitu. Tapi gue nggak, maksudnya gue nanganin sendiri, nggak manggil siapa-siapa gitu. Kayaknya udah nggak kemasukan tuh, dia udah diem, baru dia ngobrol biasa, dia cerita masalah kayaknya dia kemasukan. Karena dia bilang badan dia nggak enak waktu jadi pas ada dari Alfa tuh turun ke bawah ke rumah, dia bilang badan dia berat. Jadi pundak kanan atau kiri gitu sakit, kata dia, kayak ada yang gimana sih kalau ada yang kayak ngegendong orang. Nah dia bilang pundaknya sakit, makanya gue diem mulu. Nah terus dia bilang kayaknya gue ketempelan deh, kayaknya ada yang masuk ke gue. Terus aku bilang iya kok emang lu kemasukan, orang ketawa-ketawa, nangis-nangis. Nah akhirnya dari situ kita bingung kan, maksudnya kayak nggak nyaman nih di rumah. Terus kita mikir lagi, apa jangan-jangan gara-gara kita ketawa-ketawa ya gak sopan gitu, maksudnya kan itu udah tengah malam banget. Terus kita ketawa-ketawa nyanyi-nyanyi di mobil, dan itu tuh cuma mobil kita doang yang lewat. Jadi paling motor cuma seliweran 1-2 gitu. Berarti kondisi jalanan sepi banget, bener-bener sepi. Dan kita tuh bodohnya nyanyi-nyanyian tuh keras banget, sampai kayak volume mobil tuh kayak hampir full, tau gak? Itu kan ngeganggu ya. Nah makanya di situ temen gue kayak gimana ya caranya, maksudnya kalau misalnya ngikut gimana gitu. Terus gue bilang kayaknya emang udah ikut, soalnya anak gue bilang ada hantu mulu di belakang. Akhirnya besokannya gue minta tolong sama yang di sekitar rumah lah, minta tolong panggilin
yang orang ustadz gitu atau apa. Terus akhirnya belum bisa nih si bapaknya, masih kayak pergi dulu, dia bilang katanya gak bisa lagi pergi. Terus gue masih yang kayak gak berani di dalam rumah kan, gue di rumah nyokap. Jadi gue kesitu cuman kayak ngambil baju doang kayak gitu-gitu. Besokannya baru dateng nih si ustadz ini yang deket rumah, tapi anak gue udah di nyokap gue. Malam kejadian itu udah tinggal di nyokap. Terus pas lagi dibersihin, gue doang kan sama adik gue sama teman gue nih yang ada di situ sama si pak ustadznya ini. Dia bilang nggak boleh ada yang ke belakang, jadi cuma dia doang gitu sendiri. Terus gue pada di depan pada nunggu kan, nunggu hasilnya gitu, maksudnya ada apa kejadiannya kenapa gitu. Terus akhirnya dia keluar, dia bilang kemarin emang hari apa pada berangkatnya? Gak tahu, kita kan gak mikirin hari kan. Pokoknya baru 2 hari yang lalu lah gitu kan. Nah terus dia bilang, oh hari Kamis 2 malam Jumat. Dia bilang gitu. Nah kita baru sadar tuh malam Jumat. Oh malam Jumat ya, kita baru ngeh lah di situ. Pantesan kata temen gue, pantesan malam Jumat kita udah nggak sopan banget, ketawa-ketawa. Udah gitu malam Jumat, tengah malam pula ya kan. Terus dia bilang, iya marah katanya yang ini, maksudnya yang ikut ke kita sampai ke bawah tuh marah. Ya karena dia marahnya tuh ke kita kayak ibaratnya kita lewat jalur mereka nih, tapi kita nggak klakson, nggak numpang-numpang lah gitu ya. Nah dia jadinya marah karena kita nggak sopan, malah dengerin lagu kenceng-kenceng, ketawa-ketawaan di dalam mobil. Terus aku ceritalah sama si bapak ini, iya aku sebenarnya emang dari jauh sebelum nyampe ke jembatan emang udah lihat ada sosok itu. Aku nggak tahu dia ikut atau gimana kan, nggak akan kepikiran dia bakal ikut. Ternyata kata si pak ustadznya tuh ikut itu karena kalian pada gak sopan. Jadi kayak lu lewat jalur gue tapi lu nggak klakson lah, lu nggak permisi. Nah di situ gimana, udah ini belum, udah diberesin belum? Udah katanya, maksudnya udah disuruh balik lagi gitu ke sana. Cuman nggak tahu ya, ini mah kan cuman disuruh balik lagi aja ke sana, nggak tahu nih kalau misalnya dia bakal datang lagi atau gimana. Sholat aja kata dia gitu-gitu, pokoknya intinya jangan lupa sholatin aja rumahnya gitu-gitu. Akhirnya gue ngikutin lah ya, maksudnya gue sholatin, gue ngajiin lah gitu ya biar dia nggak datang atau gimana lagi. Nah abis kejadian itu pokoknya adik kan itu udah kejadian yang di puncak kan, adik gue bercerita lah masalah dia, masalah adik gue. Tapi ini yang nggak di puncak ya, di luar itu setelah masalah yang di puncak adik gue baru cerita. Setelah kesurupan berarti? Oke. Setelah kesurupan, abis Pak Ustadz dateng, nah pas di hari itu juga dia cerita adik gue. Dia cerita kalau dia pernah kesurupan juga sebelumnya. Karena kan gue pikir adik gue nggak pernah kesurupan kan. Gue pikir adik gue baru pertama kali kayak gitu. Ternyata pas gue tanya, dia bilang udah pernah. Tapi udah lama lah, berapa bulan yang lalu. Pas dia lagi acara sama temen-temennya di hotel, salah satu hotel. Gue nggak sama sekali yang pengen tahu detail gimana-gimananya. Akhirnya dia cerita semua ke gue. Kan gue pikir cuman awal pertama kali dia kesurupan kan. Ternyata dia udah pernah. Terus gue tanya lah akhirnya di mana dan kenapa. Terus dia bilang gara-garanya dia lagi sama di kamar hotel sama temen-temennya, ketawa-ketawa, mungkin penunggunya keganggu yang di situ. Dia akhirnya kemasukan karena adik gue juga sensitif kan. Terus akhirnya dia bilang anak kecil, soalnya dia kan sama temennya berempat nih, pada nginep gitu kan. Terus dia bilang pas dia kemasukan itu sekitar jam 11 apa jam setengah 12, sampai resepsionis tuh manggil orang pintar gitu ke sana karena pada nelponin resepsionis kan. Akhirnya adik gue cerita kalau misalnya dia bener-bener yang kesurupan tuh ketawa-ketawa, ngomongnya tuh kayak anak kecil gitu. Jadi adik gue diceritain lagi sama temennya. Terus habis kayak gitu dia ketawa-ketawa, ngomongnya kayak anak kecil, tingkah lakunya kayak anak kecil. Gue sempet kayak langsung kepikiran gitu. Gue tanya, anak kecilnya kayak gimana? Cuman kan adik gue kan nggak bisa lihat atau gimana kan. Adik gue bilang, ya pokoknya masih anak kecil aja. Kata teman gue dapet dari yang si orang bisanya itu. Terus udah kayak gitu, katanya waktu dia kemasukan,
eh, si anak kecilnya tuh ikut karena dia ngerasa gitu loh Kak. Jadi anak kecilnya ikut. Anak kecilnya ngikutin adik lu terus? Iya, ikutin adik gue terus. Nah dari situ adik gue bilang ke gue katanya, gue bilang ke adik gue, lu ngerasa diikutinnya kenapa? Dia bilang, kalau gue, kan gue nggak bisa lihat ya, cuman seliwer, maksudnya kayak selewat doang. Dia bilang kalau gue lagi diem sendiri, di ujung mata gue tuh kayak ada anak kecil, kata dia gitu. Tapi dia nggak tahu bentuknya anak kecilnya kayak gimana, dia nggak tahu, cuman kayak berasa ada anak kecil. Terus aku baru inget nih, jangan-jangan pernah main sama anak aku langsung ngomong gitu sama adik aku kan. Terus dia bilang, emang kenapa? Ya soalnya, maksudnya aku kan tahu ya anak aku karakternya gimana. Kalau dia kalau lagi main, tuh kayak lagi main berdua gitu loh Kak. Kayak lagi nggak main sendiri. Oh, suka kayak ada temennya? Anak gue tuh kan suka main sendiri, nggak pernah keluar. Kayak diem di rumah mulu kan, nggak, maksudnya jarang bersosialisasi sama orang gitu, paling sama saudara atau apa kan. Pantesan anak gue tuh kalau lagi main, ngacak-ngacaknya tuh kayak bener-bener yang nggak wajar aja gitu. Tapi biasanya kalau anak kecil, kalau main sendiri kan nggak mungkin sampai yang parah gitu kan ngacak-ngacakinnya. Ini tuh kayak sampai pernah ada barang gue yang naruhnya di atas, dan gue ngerasa anak gue tuh nggak mampu buat ngambil itu. Jauh tinggi ya? Tinggi gitu. Gue lupa lah pokoknya barangnya apa. Gue tanya lah sama anak gue nih, kok bisa ngambil ini? Terus anak gue bilang, sama kakak. Sedangkan dia main sendiri gitu loh. Gue tanya lagi, kakak siapa? Temen-temen aku. Dia selalu ngomong kan namanya anak kecil ya, baru 2-3 tahun lah. Nah waktu pas itu kalau anak gue main sendiri kan gue di kamar. Maksudnya gue jarang liatin dia main kan. Adalah satu momen pas anak gue lagi main, dia kayak lagi ngobrol berdua gitu sama orang. Kan biasanya anak kecil kalau misalnya pun halu lah, kayak misalnya punya imajinasi atau apa kan nggak mungkin yang ngadepnya tuh kayak gini terus dia ngobrol. Nanti gak sih kayak di sebelah dia tuh ada sosok orang gitu. Pas gue lagi nengokin anak gue main, gue lihat tuh anak kecil lagi ngobrol sama anak gue. Tapi gue diemin karena gue merasa kayak nggak ngeganggu ke anak gue juga kan. Maksudnya yang penting oke nggak apa-apa main sama anak gue, tapi dia nggak berusaha untuk ngeganggu anak gue yang kayak nyakitin anak gue atau gimana, nggak apa-apa lah. Gue masih mikir gitu kan. Adik gue nanya lagi, ciri-cirinya kayak gimana emang yang lu lihat main sama anak lu? Ya sekitaran udah SD kali ya, 6 tahun. Kayak badannya perawakannya bukan anak 4-5 tahun lah, kayak udah 6 tahun 7 tahun gitu. Tapi yang gue lihat itu rambutnya basah gitu, kayak orang habis kehujanan gitu, kuyup. Nah terus adik gue cerita lagi, oh iya teman gue nanya nih sama yang waktu itu ngobatin gue waktu kemasukan anak kecil, katanya emang dari belakang. Jadi di hotel itu tuh belakangnya tuh kayak sungai gitu Kak. Katanya dari situ si anak kecilnya sumbernya itu. Iya sih kata teman gue sih, emang dari kalinya gitu kan, ada kali gitu ya sungai di belakang hotel. Katanya dari situ. Emang yang gue lihat tuh kayak orang habis kehujanan gitu, jadi basah, kuyup gitu loh. Lepek badannya, ya? Iya. Tapi kan kalau yang kayak gitu kan walaupun dia kelihatan sama kitanya tuh dia lepek gitu badannya, tapi kan nggak ada netes-netes air atau gimana kan. Maksudnya kayak cuman lepek aja gitu, rambutnya kayak abis keramas gimana sih, lepek gitu. Tapi gue nggak terlalu detail banget ngelihat dia kayak gimana pakaiannya atau apa, cuman yang gue tahu dia pakai rok segini aja. Gue lupa lah warna bajunya apa, gue lupa. Anak gue tuh pernah gue lihat tuh main. Nah adek gue nih iseng kan sama temen-temennya, kayak ejek-ejekan gitu. Temen-temennya tuh ngejek adek gue karena adek gue kan kemasukan anak kecil. Terus diejek lah sama temennya, kayak kita namain aja anak kecilnya ini. Dinamain lah sama adek gue sama temen-temennya si Cila-Cila gitu. Dinamain Cila? Sama adek gue sama temen-temennya. Nah terus pas kita lagi cerita itu, tiba-tiba ada nih. Kan mungkin kalau misalnya yang kayak gitu, kalau dia diceritain tuh dia makin yang kayak seneng. Kayak dia seneng nih, dia diceritain atau dia lagi diomongin. Pas kita lagi ngomongin si Cila, dia ada nih sebelah gue. Dia ada sebelah gue. Cuman emang anaknya tuh kayak nggak ngeganggu sih, tapi lebih yang dia ngasih visual gitu, ngerti gak sih Kak? Ke gue kayak ngeliatin.
dia tuh kenapa bisa kayak gini gitu loh. Tapi gue tuh sambil diem gitu, kayak bener-bener yang dia tuh kayak ngedeket ke gue, terus dia tuh ngasih rasa kenapa dia bisa kayak gini gitu. Tapi gue nggak tahu itu tuh zaman kapan, mungkin udah lama banget dia meninggalnya kenapa, terus kenapa dia bisa ada di situ. Jadi dia cerita tuh, gue sih kayak mau nangis sih, karena kan ini anak kecil ya, kayak yang dia ngasih rasa sakit gitu, kayak yang dia sama kakak tirinya. Anak kecil? Iya. Nah gue nangis di situ, sumpah gue sampai nangis, sampai adik gue bilang kenapa kak, gue nangis ngeluarin air mata karena dia ngasih visual ke gue gitu loh, kayak ngasih gambaran tapi nggak jelas sih gambarannya kayak gimana, cuman dia ngasih rasa ke gue walaupun dia gak ngomong. Dia nggak ngomong tapi dia ngasih gambaran dan rasa yang dia rasain dulu gitu. Dia pernah disakitin lah ya sama 2 kakak tirinya, karena gue ngeliatnya di situ 2 orang laki-laki yang lebih besar daripada dia, dewasa. Lebih dewasa. Jadi kan anak masih kayak seumuran 7 tahun kali ya. Ya masih kecil lah pokoknya. Dia sering, jadi berulang kali gitu loh. Sampai dia tuh kayak apa yang gue rasa tuh ngasih rasa sakit gitu loh. Dia selalu megang kayak kemaluannya gitu. Kayak gue ngerasain sakitnya gitu, ngerti gak sih kak? Nah dia kayak, pokoknya dia cerita dia kayak gitu, dan ibunya tuh nggak percaya gitu, walaupun kayak ini kan anak kecil nih yang ngomong. Kalau dia cerita sama ibunya, katanya ibunya tuh nggak dengar dan nggak percaya. Pokoknya dia tuh kayak nggak disayang lah intinya sama ibunya ini. Jadi ibunya tuh kayak punya anak banyak mungkin ya. Jadi dia kayak ditelantarin apa gimana nggak tahu. Intinya tuh kakak tirinya tuh jahat lah sama dia. Kayak sempet kayak yang setubuhin anak kecil itu kan pedofil banget kan. Sampai kakak tirinya tuh kayak bikin kekerasan gitu. Jadi kayak nidurin ini anak, terus kayak disakitin gitu, dipukulin. Karena gue lihat kayak badannya tuh kayak biru-biru gitu loh. Kayak yang abis dipukulin orang gitu. Terus aku tanya kan, maksudnya aku tanyanya dalam kayak batin gitu lah ya. Aku ngobrol sama dia tapi dia nggak ngomong gitu. Jadi cuma ngasih gambar visualnya aja. Kayak aku mungkin kalau aku nanya sama dia tuh kenapa dia bisa ada di lokasi itu, di sungai hotel itu. Kita kan nggak tahu itu bangunan bekas apa kan dulunya. Maksudnya hotel itu ada sungai tapi kita nggak tahu dulunya hotel itu apa. Intinya dia bilang dia didorong lah sama si kakak tirinya ini karena dia selalu ngadu sama ibunya kalau dia selalu digituin berulang-ulang kali. Jadi lebih dari 5 atau 6 kali lah dia kayak gituin sama kakak tirinya. Akhirnya kakak tirinya kesel mungkin sama dia, didorong ke sungai itu yang ada di hotel. Nah aku mikir kayak kasian banget. Jadi aku kayak mikirnya apa dia suka sama adik aku, pengen ikut adik aku karena gak punya teman kali ya dulunya. Mungkin dia ngerasa sendiri dan ngerasa dikucilin kali sama keluarganya, atau ya bahkan gak, maksudnya kayak dibully lah ya jatuhnya, sampai dipaksa gitu kan sama saudara sendiri, walaupun saudara tiri ya, tapi kan tetap aja maksudnya seibu gitu walaupun beda bapak. Nah makanya dia tuh kayaknya seneng ikut sama aku. Pertama aku punya anak kecil, terus aku bisa rasa, maksudnya dia bisa kasih visual dan rasa yang mau dia ceritain ke aku gitu. Jadi mungkin selama ini dia mencari yang bisa ngertiin dia gitu jatuhnya. Dan sampai detik ini pun masih ikut sama aku, masih yang selalu ikut. Tapi kayak nggak apa-apa, aku selalu bilang kayak gak apa-apa tapi jangan ganggu. Maksudnya kalau dia udah ganggu aku gak mau. Maksudnya gak apa-apa kalau masih dia main sama anak aku doang atau dia ikut-ikut aku, gak apa-apa, cuman jangan ganggu gitu. Jangan ganggu sampai yang nyakitin, bikin anak sakit atau bikin akunya kaget, sakit atau gimana. Pokoknya dia boleh ikut tapi jangan macem-macem lah intinya. Dia masih ikut, masih ada. Dan semakin hari tuh aku kayak semakin yang kayak ngerasanya kesian gitu ya, kayak kok kasian banget ya hidupnya kayak gini. Maksudnya kan kita nggak tahu ya, dia juga lupa mungkin ya itu kejadiannya pas kapan juga dia nggak tahu kan. Ya makanya aku suka kasiannya
kok anak sekecil ini bisa digituin. Walaupun dia nggak ngomong, tapi dia ngasih gambaran ke aku gitu Kak. Kan itu lebih kesian kan, jatuhnya lebih sakit dong. Kepala aku tuh sampai sakit tahu pas dia kasih visual gambaran dia tuh sampai sakit banget. Berarti kalau kayak gitu Kak, yang lo rasain tuh, kan lo dikasih gambaran. Awalnya ngelihat si anak ini, berarti kan di saat sebelum tahu yang adek kesurupan. Nah, baru tahu nama Cila itu setelah ngobrol sama adek. Nah, baru dari situ, setelah itu dikasih gambarannya. Gambarannya muncul setelah ngobrol dengan adek. Dan anak ini berarti jadi makin deket ya, makin deket sama aku, Kak Abel, sama keluarga lah, sama adek, sama anak aku. Visual yang digambarin tuh kayak gimana Kak kalau boleh tahu? Misalnya kayak apa ya? Ngasih rasa itu kayak gimana tuh Kak? Ngasih rasa dulunya gitu sakit dia. Dia tuh selalu ngasih sakit kayak kemaluannya gitu loh. Selalu bilang sakit gitu. Maksudnya nggak bilang sih, cuman kayak yang aku rasain sakit. Kayak sakit aja masih. Dia selalu bilang sakit di kemaluannya. Berarti misalnya kayak engah dengan adanya dia, terus dia ngasih apa ya? Ngasih kesedihan gitu. Ngasih yang lebih sakit tuh ngasih kesedihannya sih. Karena yang dia kasih nggak pernah ngasih keseneng kayak dia seneng dia apa enggak, dia ngasihnya yang sedih, yang dia pernah ngerasain dia diapain gitu. Jadi kan jatuhnya kan aku juga sakit kan kalau misalnya kayak gitu. Jadi kepala aku juga sakit karena dikasih visual sama dia. Terus dia juga sakit di kemaluannya, jadi aku ngerasain juga sakitnya gitu loh. Dan ini datangnya bukan dari mimpi ya? Enggak. Bukan dari mimpi ya? Enggak, langsung. Itu aja aku lagi ngobrol sama adik aku. Terus aku tahu dia ada di sebelah aku. Dia ngasih rasa, dia ngasih visualnya dia kenapa gini-gini. Itu aku tuh ambil megang tangan adik aku tuh sambil nangis. Aku bener-bener nangis karena kan diliatin visual dia di kayak gitulah, maksudnya digituin sama keluarganya. Aku nangis sampai adik aku, kenapa kak sampai kayak gitu? Ya gimana ya, kalau sekarang mau nangis ya aku udah telat ya, karena kan nangisnya pas aku baru tahu banget ya. Aku nangis banget, aku nangis bener-bener nangis karena aku punya anak kan, anakku perempuan gitu. Aku jadi kayak ngerasa kalau anak aku diginiin gitu, aku jadi ngerasa kayak gitu. Ya, jadi cerminan ya, jangan sampai hal itu terjadi. Ya. Kalau latarnya sendiri, kira-kira di tahun berapa? 70 atau dapat nggak gambaran kalau itunya? Kalau gambaran dari pakaian kayak gitu kali ya? Kayaknya masih ya 70 lebih lah. Kayak udah lama banget, kayak kotor gitu, pakai gimana ya, kayak yang kucel sih enggak, cuman kayak udah lusuh gitu loh bajunya. Udah lusuh lah, enggak baju-baju yang tahun-tahun sekarang lah. Kayaknya udah tahun lama banget, kita kan nggak tahu itu dulunya bekas kayak gimana kan. Nggak tahu pas lagi penjajahan, mungkin zaman-zaman penjajahan kita kan nggak tahu. Berarti dengan anaknya Kak Abel ini komunikasi sama dia, itu sebenarnya nggak ada masalah banget? Nggak masalah. Akunya juga nggak masalah kalau dia ikut atau dia ada sama aku di rumah, nggak apa-apa. Cuman kadang suka iseng doang, namanya anak kecil kali ya. Walaupun kayak gimana pun kan dia makhluk yang nggak bisa dilihat sama semua orang. Kadang kan suka iseng, kayak misalnya kalau aku cuma sendiri atau sama anak aku sih nggak masalah, tapi kalau ada orang lain kan jadi ngeganggu ya. Karena aku suka marahin juga sih, kayak nggak dimana sih, lebih kayak yang ngasih tahu jangan kayak gitu ya. Maksudnya kalau berdua sama aku atau cuman ada anak aku nggak apa-apa, cuman kalau ada orang lain yang nggak bisa lihat dia atau yang nggak biasa gitu, kan jadi takutnya orang ketakutan. Atau kadang berpikiran yang enggak lah jadinya ya. Misalnya tuh, biasanya aku ada temen nih, ada keluarga atau ada apa gitu, ntar di dapur tuh suka trek-trek gitu, kayak mainin barang anak aku, tapi berisik gitu, kan jadi ngeganggu ke orang kan. Dan orang-orang pasti nanya dong, itu kenapa, itu apaan ya kan. Nah makanya gitu, cuman gitu doang sih. Terus pernah, jadi pas aku lagi tidur, kan aku selalu matiin lampu ya, tidur. Aku kan berdua terus sama anak aku kan, karena suami pulang 1 minggu sekali. Nah ada waktu pas jam berapa aku nggak tahu, pokoknya lagi tidur matiin lampu, tiba-tiba dinyalain sama dia lampunya. Jadi pas aku bangun tuh, pas bangun tidur tuh lampu udah nyala. Padahal kan aku tidur nggak pernah nyalain lampu kan, selalu gelap karena anak aku nggak bisa tidur kalau nyala lampunya. Pas bangun pagi lampu nyala. Apalagi kalau bukan Cila. Dan di rumah nggak ada orang sama sekali? Enggak, aku cuma berdua sama anak aku ya, mungkin sama dia juga kan. Jadi dia isengnya gitu doang sih, tapi nggak iseng sampai ke orang, nyalakan orang, nggak. Paling cuma iseng gitu.
Aku nggak tahu sih maksudnya dia kenapa nyalain lampu atau buat aku bangun atau gimana. Cuman aku inget banget aku nggak pernah nyalain lampu kalau tidur. Ini nyala lampu pas aku bangun di kamar, makanya aku kayak ya udahlah gak apa-apa kalau cuman gitu doang. Kadang kan kalau misalnya aku sama adik aku yang udah tahu sih nggak masalah. Kalau orang lain atau suami aku tahu sih, cuman kan kalau suami aku nggak bisa ini juga, jadi takutnya ngeganggu kan. Tapi enggak sih, kalau suami aku nggak pernah ngeganggu. Dia lebih sering mainnya sama anak aku sih. Nah sebelum si sosok Cila ini Kak, lu ada emang biasa melihat sosok-sosok kayak gitu atau gimana tuh? Emang sebenarnya awalnya gue nggak tahu sih bisanya dari kapan, cuman yang baru gue sadar tuh pas gue SMP. Mulai sadarnya SMP. SMP gue pertama kali kesurupan, terus sampai SMA kesurupan mulu nih. Nyampe akhirnya ada orang yang bilang kalau tulang iga gue renggang. Iga renggang gitu. Iga renggang, jadi gampang. Terus juga mungkin ada turunan juga. Gue nggak tahu, pokoknya intinya berawal dari gue kemasukan mulu. Akhirnya gue bisa lihat. Itu tuh kayak bertahap gitu loh. Awalnya gue nggak bisa tuh kalau misalnya ada sosok apa atau apa tuh gue nggak bisa yang namanya kayak lihat virtual kayak diliatin gambaran mereka tuh enggak. Awalnya cuma visual kayak wujud gitu enggak ya? Enggak, cuma denger doang. Awalnya denger dulu, baru diliatin wujud dikit-dikit, baru dikasih rasa kayak mereka punya masa lalu. Kalau yang punya masa lalu ya, kayak punya masa lalu pasti kayak yang misalnya kenapa nih dia meninggalnya. Nah bisa tuh, itu tuh lama prosesnya, nggak langsung cepet. Berarti sebenarnya nggak bener-bener lihat wujud full 100% solid itu enggak ya? Enggak awalnya, sekarang baru bisa. Awalnya pas gue SMP, SMA cuman kesurupan. Akhirnya kan katanya kan kalau orang yang makin sering kesurupan itu makin kebuka kan mata batinnya. Makin cepet, sensitif banget kan jadinya. Nah dari yang berawal dari kesurupan itu, jadi gue awalnya diliatin kayak jenisnya nggak terlalu jelas. Terus kesini-sininya makin jelas. Makin gue dewasa makin jelas dan makin jelas banget. Sampai akhirnya gue bisa sendiri yang kayak kalau ada sosok yang ngasih rasa ke gue dia dulunya kenapa tuh jadi bisa sendiri gitu, tanpa gue harus belajar ke orang pinter atau belajar kayak kemana enggak, jadi kayak bertahap gitu Kak. Jadi bisa sendiri bertahap. Tapi itu tuh kalau misalnya sosoknya mau ngasih ya, kalau enggak semua, maksudnya kayak Cila nih, dia kan ngasih rasanya. Cila karena, ini sosok ya? Karena bener-bener dia yang mau kan ngasih rasa ke gua gitu. Tapi yang lain enggak semua walaupun gua tahu dia ada gitu sosok itu. Jadi intinya sama kayak orang lah ya, di saat dia mau cerita, dia menceritakan apa yang dialamin sama dia. Kalau enggak. Pakai rasa yang dikasih gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya gue kan pernah juga sih, nggak cuma Cila doang. Kalau Cila kan dia ngasih rasanya yang sedih-sedih gitu kan. Ada, cuman dia cuma selewat doang lah. Gue lupa lagi gue waktu di mana lah, di rumah teman gue atau apa. Ada sosok juga nih, dia ngasih rasa juga. Cuman kayak yang gak aja gitu, kayak sakit gitu ke gue ya. Jadi sakit badan. Ya sampai setelah dia ngasih rasa itu, gue sampai sakitnya sampai berhari-hari, sakit badannya. Karena kan gak enak ya kalau misalnya kayak gitu. Malah gue lebih milih mendingan gue bisa lihat aja. Sakit badan ini maksudnya gimana? Kayak pegel-pegel atau sakit? Iya, kayak orang habis dipukulin, dikeroyok, tau gak sih? Sampai sakit segitunya. Linu berarti badan tulang ya? Bukan yang sekedar demam gak gitu. Enggak. Ya? Sampai sakit, sampai gue minum obat yang buat penahan rasa nyeri buat badan tuh nggak ngaruh juga, sampai diurut pun nggak ngaruh. Jadi gue kayak ngerasa yang nggak enak sih sebenarnya kayak gitu. Kayak kalau misalnya sosok itu ngasih sesuatu atau rasa yang pernah dialamin ke kita, justru lebih gak enak kitanya gitu. Lebih baik kayak cuma bisa lihat dan ngerasa aja daripada harus kayak ngelihat dulunya dia kenapa gitu. Kan lebih gak enak. Karena dikasih bayangan dia kan dulunya, kayak dia pernah sakit, atau dia pernah dipukulin orang, atau dia pernah kenapa jatuh, atau jatuh dari tebing atau gimana, kita kan juga kayak ngerasa kayak gitu jadinya. Jadi aku tuh sekarang udah gak pernah kayak namanya kesurupan, udah gak pernah. Malah nggak sama sekali. Malah sekarang lebih kayak ngelihat kayak
ada gambarannya gitu di virtual gue gitu. Misalkan ada sosok nih depan gue, kok dia mau cerita sesuatu tanpa dia ngomong, dia tuh kayak langsung ngasih gitu tuh di otak gue. VR gitu lah Iya ya. kayak VR jatuhnya, iya Gitu kayak ya. gitu. Tapi nggak semua gue bilang kayak ya ada beberapa yang gitu, ada yang enggak. Dan Tapi di saat lo mau atau di saat lo nggak mau juga iya, ya. jadi ada mood-moodnya juga sih kalau gue mau, dan guanya juga lagi fit badannya. Kalau gue lagi nggak fit juga kan jadinya jatuhnya jadi gak enak ke guanya. Soalnya di saat lo bisa melihat semuanya itu kan jadi capek banget Capek ya. banget. Kayak misalnya kayak gue ngelihat orang aja rame tuh capek ngelihatnya, apalagi udah orang rame Risih ya. dengan yang nggak bisa dilihat itu tetap lo lihat juga gitu kan, jadi makin capek tuh. Jadi makin yang kayak risih banget, bahkan waktu awal-awal sebelum gua kayak gitu tuh kayak kuping gua tuh kayak berisik banget gitu loh. Kayak banyak orang kayak semuanya masuk lah ya. kayak ada orang ngomong gitu di dalam kuping gua, sampai gua kayak mikir ini gua halu atau apa sih gitu kan, kayak ngeganggu kan, kayak ada yang bisikin gua gitu, ngerti gak sih? Iya. Malah waktu pas gua sering kesurupan SMP tuh SMA, ada sempet kayak, kalau kata orang yang bisa lihat sih, kan gue ada yang ngejaga dari keluarga gue. Nah terus ada yang bilang kalau misalkan ada orang jahat nih sama gue ya, gue kan nggak akan tahu nih orang ini mau jahat sama gue atau enggak. Kadang tuh dulu suka ada yang bisikin ke gue, jangan temenan sama ini, dia tuh manfaatin lu doang, atau dia tuh cuman gini-gini gitu-gitulah, pokoknya selalu ada yang bisikin terus. Jadi keganggu lah guanya, jadi kayak nggak nyaman. Kan gue nggak mau seuzon sama orang, kayak gue nggak tahu dia kayak gimana ke gue, tapi selalu ada yang bisikin di kuping gue tuh, jangan temenan, jangan gini-gini, jangan terlalu deket, dia tuh cuma ada maunya. Kan gue jadi pusing ya kalau kayak gitu. Tapi gue tetap yang kayak gak mau denger omongan itu, gue tetap kayak ngejalanin diri gue sendiri aja. Ya terserah lah di kuping gue mau ada yang ngomong apa. Kalau emang beneran jahat ya udah biarin aja gitu ya. Gak apa-apa lah gitu kan, namanya juga manusia, ada yang baik, ada yang jahat, pasti dong ada plus minusnya. Gue lebih kayak yang ya udahlah, gue nggak mau dengerin. Kalau gue terlalu dengerin, sama aja gue percaya sama mereka dong. Ya kan, gue cuman kayak ngerasa kita beda alam, lu gue dan lu gak boleh ngeganggu gue juga gak akan ganggu lu gitu. Jadi di saat mereka ngasih tahu kayak orang ini kayak gini, orang ini, ya gue ngapain harus percaya sama mereka, gue percaya aja sama Tuhannya nggak? Ya benar-benar. Dan balik ke sosok Cila ini kan lo bisa ngobrol awalnya itu karena perjalanan ke puncak ini. Nah kan akhirnya jadinya adek gue cerita masalah jadinya dia. adek cerita karena lo perjalanan kan sama adek juga kan. Di saat yang pertama kali lo lihat di jembatan Soekarno nih kak, itu dari awal ngeliat jembatan berarti lo yang ngeliat ada sosok itu? Iya, pas pokoknya berapa meter jembatan itu, gue udah lihat di atas ada perempuan, cewek. Tapi ya gue pikir nggak sampai ikut ke dalam, maksudnya nggak ikut sampai ke rumah gitu lah. Tapi ya karena mungkin karena kitanya juga tengil kali ya, ketawa-ketawaan malam-malam. Jadi dia kayak marah gitu. Dan lo mampir ke warung itu di luar rencana ya? Di luar rencana. Rencana lo itu di Warpat awalnya? Di atas banget. Jadi gue nggak ada rencana mau ke situ kan. Gue juga nggak mau seuzon warung itu pakai pesugihan apa gimana ya. Karena yang gue alamin ini bener-bener yang gue ngapain bohong juga gitu. Gue ngerasa gue makan, baru turun nggak ada sejam, gue muntah, tapi nggak muntah makanan yang gue makan gitu. Kan kalau logikanya orang baru beres makan pasti muntah lagi makanannya itu dong. Iya harusnya. Harusnya kan. Ini tuh nggak ada muntah makanan, air semua muntahnya. Bahkan teman-teman gue juga kayak gitu. Makanya gue bingung, kalau misalnya gue mau seuzon juga gue ngerasain, ya kan. Itu makanan kayak yang pas kita muntah itu, kayak kita tuh kayak berasa nggak makan gitu. Padahal kita baru beres makan. Kayak ngambang gitu loh. Iya kan. Kayak nggak kenyang juga jadinya jatuhnya kan udah dimuntahin tuh. Tapi kan walaupun udah dimuntahin, kita kan nggak muntah makanan itu lagi kan. Harusnya kan kita masih kerasa kita kenyang atau gimana, ini mah enggak, kayak biasanya kayak ngambang gitu, kayak nggak ada rasa makanan itu lagi. Aneh gak sih? Dan ini semua orang yang ada di mobil. Lima-limanya ngerasain muntah, ngerasain makanan itu, jadinya kayak nggak ada rasanya lagi setelah dimuntahin itu. Kayak kita tuh jadi dilupain kayak rasanya tuh kayak gimana tuh dilupain, tau gak sih? Padahal sebelumnya pas makan itu semuanya enak rasanya banget. emang seenak itu ya? Seenak itu, parah. Nyampe kayaknya gue mau balik lagi ke situ. Sampai gue berpikir kayak gitu. Buat maksudnya kayak, ada apa kan nih, makanan gitu. ini enak nih. Maksudnya gue mau repeat order gitu loh. Karena enak, tapi karena udah kejadian kita muntah-muntah,
yang nggak mau lagi datang ke situ kan. Jadi kan kita berpikirnya kemana-mana. Ya, Apa ya. jangan-jangan dia pakai sesuatu atau gimana, nggak tahu. Nggak tahu kebenarannya ya. Dan sampai sekarang itu kan 2022 ya. Sampai sekarang belum ada ke sana lagi Belum. tuh. Jadi nggak tahu warung itu gimananya ya. Iya, belum. Cuman yang pasti kejadian setelah makan dari warung itu yang bikin pengalaman buruk jadinya. Ngapain lagi ke situ? Kalaupun ada juga nggak bakal ke sana. Jadi nggak bakal repeat order juga kan. Dan belum ke sana lagi juga sih. Cuman emang kalau kata temen gue beberapa, ya di jembatan itu emang angker. Di jembatan Soekarno kan udah banyak juga ya. Banyak banget kejadian tuh, banyak banget berita-berita muncul dari jembatan itu kan. Kadang gue juga suka pengen apa ya? Pengen tahu gitu loh, pengen ke atasnya gitu. Cuman ngapain juga sih ya dipikir-pikir. Maksudnya kan gue juga suka kepo ya. Karena kan beberapa orang bilang situ banyak, di situ ada sesuatu gitu ya. Wajar sih karena kan itu kan hutan kan jatuhnya jadinya. Iya. Terus juga katanya masih ada villanya. Iya, di dalam masih ada. Tapi udah nggak ada, maksudnya nggak ada yang orang ke situ lah. Udah nggak aktif lah. Udah nggak aktif. Tapi yang gue lihat tuh cuma sosok itu doang. Kita kan nggak tahu ya sosoknya ada lebih dari itu atau Berarti enggak. sosok yang ada di jembatan ini di saat berangkat dan di saat pulang dia masih di sana? Masih di atas situ? Iya, pas gue berangkat gue lihat. Gue pulang juga dia masih ada. Dan sebenarnya nggak tahu sosok ini ada hubungannya dengan tempat lo makan apa gimana, itu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ada hubungannya apa enggak ya? Kalau menurut gue sih nggak mungkin ada hubungannya. Saya kan dari pas gue sebelum datang ke warung itu gue udah lihat sosok itu di atas jembatan kan. Tapi hubungannya sosok ini dengan di saat lo pulang nyampe rumah ya? Soalnya Ngikut. yang ada lo kesurupan. Iya. Oh. Mungkin kalau kata yang Ustadz itu dia ngikut karena ngerasa keganggu. Kita nggak sama sekali sopan-sopannya gitu loh kan. Otomatis kita harusnya klakson dong. Nah kan itu sepi. Itu bener-bener sepi. Kita cuma mobil kita doang. Terus malam Jumat tengah malam harusnya kita ya ada klakson lah, ada permisi-permisi. Ini enggak, langsung Itu bablas. hari biasa, hari malam Kamis, Jumat. Iya. Kamis malam Jumat, hari biasa, dan jalanan emang nggak rame ya. Emang sepi. Emang sepi banget. Paling cuma lalu-lalang motor doang, 1-2 gitu. Tapi kan harusnya wajarnya tuh kita namanya kita berpergian gitu. Lewatin yang kayak sakral-sakral gitu, atau maksudnya kan itu hutan dong puncak ya. Harusnya kan kita ada sopannya klakson. Permisi atau apa. Permisi gitu kan, permisinya bisa pakai klakson kan. Nah kita nggak sama sekali. Dan di dalam mobil bener-bener yang pada bercanda, pada nyanyi, pada kenceng-kenceng. Ya mungkin sosok itu keganggu sampai dia akhirnya ikut. Mungkin ngasih teguran kali ya. Kayak biar kita tuh lebih apa ya, ngehormatin mereka lah. Walaupun emang kita gak semuanya bisa ngelihat, walaupun gue doang gitu. Tapi kan seenggaknya lo bisa ngehargain, mungkin gitu kali ya si sosok ini. Tapi saat di rumah ini yang ngelihat anaknya Kak Abel ya. Kak Abelnya ngelihat juga nggak tentang sosok ini? Ngelihat, ikut. Cuman emang nggak mau ngomongin aja. Nggak mau ngomongin ke teman-teman aku. Jadi aku tahu dia ikut nih. Kan aku ngeliat cicak itu kan. Biasanya kan kalau kata abah aku dulu, kalau misalnya makhluk itu biasanya suka wujudin. Oh, ngasih binatang. pertanda sebagai ada wujud dalam bentuk apa gitu. Nah pas aku lihat si cicak ini, aku udah tahu nih kayaknya ada yang nggak beres. Soalnya kan aku mikir dari mana itu cicak tiba-tiba ada di mobil ya kan. Aku kan pas waktu pulang lewatin jembatan itu, aku masih lihat sosok itu kan pas lewat jembatan. Nah pas lagi di Alfa itu ada cicak sebelah kanan kan, di kaca. Aku berpikirnya, aku udah tahu sebenarnya udah ada kayak hati aku udah gak enak gitu loh, udah kayak ngeganjel. Apa jangan-jangan ikut nih, tapi sosok dia tadi ngewujudinnya mungkin dia ngeliatin pakai cicak atau gimana gitu kan. Karena kan katanya kalau kata orang dulu sosok-sosok itu bisa ngewujudin binatang juga kan. Nah pas sampai rumah aku belum lihat wujudnya, belum. Oh awalnya emang nggak lihat wujud itu? Belum lihat. Cuman anak aku udah gelisah tidurnya. Iya, berarti anak Kak Abel ngeliat duluan ya? Udah gelisah, udah gak mau tidur yang harus ditutupin semua selimutnya kayak gitu. Nah terus aku udah ada perasaan nih, udah gak enak. Pasti ada yang kenapa-napa kalau anak aku udah kayak gini. Pas aku besokannya, kan aku kan maksudnya kan di rumah dong. Anak aku di rumah mama nih, paginya aku anterin ke rumah mama. Aku di rumah sama adik aku, sama temen aku. Aku udah ngerasa di situ dia ikut, udah lihat. Ada di, jadi kan kontrakan aku kan sekat 3 gitu ya. Jadi ruang TV, kamar,
Terus di kamar tuh ada pintu, kamar mandi, sama kayak ada tempat duduk nih seberang kamar mandi, kayak tempat duduk kecil gitu. Oke. Nah ada di situ di depan kamar mandi, berdiri gitu. Tapi yang aku lihat tuh nenek-nenek justru. Ngerti gak sih Kak? Bukan sosok yang ada di atas jembatan tadi. Sosoknya sama, cuman ini kelihatan jelas. Kan waktu di jembatan aku cuman lihatnya cewek aja kan, putih gitu. Ini pas lagi di rumah, waktu aku udah lihat bener-bener deket, nenek-nenek, tapi Mukanya bener tua putih, gitu? ya tua, mukanya tua. Oh. Kayak keriput banget lah, kayak udah nenek-nenek banget. Terus ininya juga kayak cekung gitu loh ininya, pipinya, tulangnya sampai kelihatan. Peot gitu ya. Peot banget. Tapi kan aku nggak cerita sama adik aku biar adik aku nggak takut dong, biar bisa nemenin. Tapi kan aku nggak tahu caranya buat gimana ngusir dia. Soalnya ada impact negatif ke anak tadi. Karena kan anak aku gak mau yang ke belakang, gak mau di situ, gak mau di rumah, karena dia bilang takut mulu. Akhirnya aku anterin ke mama. Nah pas aku udah manggil yang ustadz itu, dibersihin lah, di ngajiin. Akhirnya anak aku baru tuh kayak nengok-nengok dulu, lihat-lihat dulu kayak mungkin masih ada atau enggak kali ya. Oke, anak Kak Abel di saat pulang ngelirik dulu. Iya, kayak dia awalnya gak mau nginjek ke belakang, ke daerah dapur kamar mandi itu gak mau. Gak mau, takut dia masih gitu. Tapi aku bilang enggak ada kok, gak ada, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia mau nginjek tapi nengok-nengok dulu, kayak ngintip-ngintip dulu masih ada atau enggak gitu. Terus sih, tapi alhamdulillah untungnya nggak sampai kenapa-napa ke anak aku. Untungnya itu doang, untungnya cuman dia ikut doang. Dan cuman munculin yang nggak bikin sakit anak atau gimana ya. Dan untungnya juga dia ngikut tuh nggak yang kayak gimana, kan aku lihat dia ya, sosok dia nih di depan kamar mandi ini. Untungnya tuh dia nggak yang nyakitin aku gitu loh, walaupun aku tahu aku sama teman-teman aku udah agak sopan lewat jalur dia, nggak sopan, nggak ada klakson, nggak ada apa, tapi untungnya dia nggak sampai gimana-gimanain aku, ngerti gak sih? Dia cuma masukin adik aku doang, kayak ketawa-ketawa sama nangis gitu. Biasanya aku lihatnya ini mah kayaknya sosok aja kayak kuntilanak gitu kali ya. Nggak ada, soalnya nggak ada rasa masa lalu gitu, nggak. Oh, nggak ada rasa yang dikasih tadi itu ya. Oh, jadi cuma sosok aja. Sosok aja tanpa ada histori. Nggak ada cerita kenapa enggak. Mungkin penunggunya aja kali ya. Dan nggak tahu juga ini sosok dari kapan ada di situ juga nggak tahu ya. Kayak sesepuh gitu, soalnya kayak nenek-nenek kan. Jadi kayak. Tapi emang di saat kalau ke puncak lewat jembatan Soekarno itu mata iseng ke atas pasti. Iya pasti. Soalnya kan kalau temen aku bilang makanya suka ada yang jatuh, kecelakaan. Karena tuh kayak pandangan tuh kayak pengen lihat kan. Mata isengnya ngelihat ke atas jembatan itu. Penasaran kan? Soalnya kan namanya ada tangga di tengah-tengah jalan gitu kan. Bingung juga kan. Dan selalu kalau gue pun kalau lewat situ pasti mata ke atas terus. Kayak iseng aja ngelihatnya ke atas. Gue juga gitu kok, walaupun sebelum kejadian itu gitu. Gue juga suka iseng gitu, suka ngeliat. Kayak banyak orang banget yang kalau lewat jembatan Soekarno pasti nengoknya ke bagian atas jembatan sih. Karena kan mungkin orang kepo kali, di situ ada apa, itu apa sih gitu kan. Iya. Maksudnya nggak cuma orang yang bisa lihat doang, pasti orang lain yang nggak punya kemampuan juga kayaknya bakal tertarik. Ngelirik entah ada atau nggak ada, pasti ngelirik ke atas gitu. Karena kepo itu di situ apaan ya gitu kan. Mungkin teman-teman kalau yang emang suka lewat jembatan Soekarno pasti tahu. Juga ikutan ngelihat ke atas, kalian juga bisa tulis saya kolom komentar gimana kalau kalian ngelewatin daerah itu, ngelewatin jembatan itu. Kak Abel, makasih ya udah mau cerita pengalaman yang sama-sama. Satu ini di Narasi Misteri. Kak Abel, ada Instagram atau apa mungkin yang bisa di-share buat teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya atau gimana? Boleh mungkin, boleh. Kak? Nama IG aku? Boleh. Nama IG-nya Nabila Karamina _ Oke, nanti gue masukin juga di deskripsi di bawah. Nah, teman-teman tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dialamin sama Kak Abel kali ini. Dari perjalanannya sampai tadi juga sempat diceritain pengalaman hidup lah ya, bisa dibilang ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana yang diceritain sama Kak Abel tadi. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa diceritain ke Narasi Misteri
kalian tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya. Jangan lupa juga yang udah subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar setiap video narasi dapat notif terbaru setiap kali kita ngupload. Ya udah kalau gitu, gue Narasi Misteri pamit mewakili Kak Abel pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.